Pemirsa, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penyidikan kasus hoax surat suara. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Dedi, kenapa alasan dua tersangka ini hanya dijerat dengan ancaman hukuman pasal 15 dalam Undang-Undang ITE? Sementara sebelumnya Polri mengatakan sudah menyiapkan pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. Ya, Mbak, saya luruskan. Ini pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ya, ancaman hukumannya 3 tahun. Alasan subjektif dari penyidik, kenapa kedua tersangka tersebut, sama LS yang ditangkap di Bogor, kemudian HY yang ditangkap di Balikpapan dipulangkan, karena mereka masih korporatif dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan selain itu, yang menjadi target utama dari penyidik nanti adalah kreator dan user. Kreator itu orang yang membuat, ya, yang membuat konten berita hoax tersebut. Kemudian user, orang yang pertama kali memviralkan atau yang menginspirasikan, itu juga menjadi target utama. Kedua aktor tersebut sudah berhasil diidentifikasi dan diprofil. Nah, saat ini dari penyidik masih melengkapi alat bukti yang lain. Jadi alat bukti kita akan lengkapi secara maksimal sebelum kita menetapkan tersangka terhadap kreator dan user tersebut. Baik Pak Dedi, artinya dari pemeriksaan terhadap dua tersangka ini, apakah sudah bisa mengerucut kepada identitas kreator dan user ini? Ya, sudah ada arah ke sana, Mbak. Dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan di beberapa tempat. Besok akan kita sampaikan update lebih lanjut. Ada di beberapa tempat di kota mana saja, Pak? Di Semarang, di Jakarta, itu sudah kita mintain keterangan juga. Seperti itu, Mbak. Posisi di Semarang, di Jakarta inilah yang kemudian menjadi dua aktor intelektual itu, Pak? Nanti, Mbak, ya nanti ya fokus dari penyidik ini masih terus memperkuat alat bukti dulu. Apabila alat bukti nanti kita sudah manggil beberapa saksi ahli pembidana, saksi ahli ITE, maupun saksi ahli bahasa, kita juga akan memeriksakan laboratorium forensik tentang voice yang sempat diviralkan di YouTube maupun di Twitter. Itu sedang kita dalami juga oleh tim yang sudah dibentuk oleh Barreskrim. Baik, Pak Dedi, tapi sejauh ini motivasi dari kedua tersangka ini memviralkan berita bohong itu apa, Pak? Motifnya dia setelah menerima, dia hanya ikut-ikutan memviralkan aja. Seperti kebiasaan masyarakat. Terencana atau spontan, Pak Dedi? Nanti akan didalami beberapa saksi yang kita mintain keterangan lagi, keterkaitan hal tersebut. Ya, ini masih terus akan didalami secara komprehensif oleh tim. Jadi mohon untuk tim berikan kesempatan untuk bekerja secara maksimal dulu, Pak. Pak Dedi, dari kasus hoax surat suara tercoblos ini sejumlah pihak juga melaporkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Apakah polisi juga akan memintai keterangan terhadap yang bersangkutan? Kemungkinan itu ada, Mbak. Jadi sangat tergantung dari fakta hukum yang diketemukan oleh tim. Ya, dalam pemeriksaan baik pemeriksaan saksi, pemeriksaan dua tersangka maupun pemeriksaan lain, serta dari hasil pemeriksaan para saksi ahli. Ya, dan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Nah, kemungkinan itu pasti ada kemungkinan. Oke, masih berkaitan dengan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief juga sempat membuat cuitan yang mengatakan rumahnya digerebek oleh polisi dan kemudian Polda Lampung sendiri sudah membantah. Ini bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini masuk dalam kategori berita bohong atau seperti apa? Dari rangkaian-rangkaian itu, ya nanti ada tim yang menganalisa secara komprehensif. Yang jelas, untuk kejadian yang terakhir yang di Lampung, itu sudah diklarifikasi semuanya. Ya, baik oleh orang tua, baik oleh saudara AA, maupun dari saudara Yurisal yang merasa bahwa dari tahun 2014 rumah tersebut sudah dibeli dan sudah atas nama yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, untuk kasus ini khusus apakah ada langkah dari kepolisian berikutnya? Belum, Mbak. Ya, kita lebih fokus ya tentang pengungkapan kasus hoax yang 7 kontainer dari Cina itu dulu. Itu dulu yang menjadi fokus, itu yang membuat gaduh. Dan itu sangat mengganggu proses konstelasi di
pemilu 2019 ini. Baik, terima kasih Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karopenmas Div Humas Polri telah bergabung bersama kami malam hari ini.